rusuli Muhammad. Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi bibarakati hadi Muhammad. Wa salamun mustamirun ya Allah kulla hinin ya tajaddad. Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi bibarakati hadi Muhammad. Ya Allah nartaji minka syafa'ah ya Allah inda rabbil alamin. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakati hadi Muhammad. Ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una. Ya Rabb, pagi ini ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, jauhkan kami dari ilmu yang sesat. Waj'alna minal mutawadhi'in bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirina biha. Ya Rabb, bertambah ilmu kami, maka bertambahlah iman dan takwa kami. Bertambah ilmu kami, bertambah rasa cinta kami kepada baginda Nabi. Bertambah ilmu kami, maka menjadikan kami orang yang tawadhu, merendahkan hati, tidak menjadikan kami sombong dan membanggakan diri. Waja'alna wa min ahlina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina minas shalihin. Ya Rabb, jadikan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak keturunan kami orang-orang soleh, wal muttaqin orang-orang yang bertakwa, wasyakirin orang-orang yang pandai bersyukur, wal hafizin orang-orang yang senang membaca Al-Quran, wal muhibbin orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, wal muqimin orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktunya, wal mukhlisin dan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Para masyayikh, para asatid, para sepuh, tuan-tuan guru, imam masjid yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua dengan duduknya kami di kursi yang sudah disiapkan oleh panitia di depan ini. Kita doakan moga-moga semua orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu diberkahi umurnya oleh Allah, senantiasa istiqamah dalam amal ibadah, sehingga matinya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat juga kami sampaikan kepada segenap pengurus Masjid Baitur Rahman dan panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menghubungi kami, meminta jadwal dengan kami
Untuk acara pagi ini, semua panitia yang terlibat, semua panitia yang berpartisipasi ikut serta mensukseskan acara maulid ini, kita doakan moga-moga diberikan balasan oleh Allah kebaikan hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan salam hormat ini kami sampaikan kepada segenap tamu undangan, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, remaja, dan anak-anak yang kita cintai. Shhh, udah gak ada lagi yang bicara. Sekarang kita dan Ustaz yang bicara. Ya, suara saya udah mulai habis ini. Soalnya saya baru pulang dari umroh 11 hari, malam Rabu kemarin. Shhh, masih kurang. Nanti sini ya, ngomong di depan ya. Malam Rabu kita baru pulang. Malam Kamis langsung maulid untuk memakan melda. Malam Jumat maulid di pondok. Malam Sabtu di Wal Asri Jalan Nur Ali. Malam Minggu tadi malam di As-Solihin. Pagi ini, malam ini di Sungai Asam. Jadi mohon anak-anak boleh duduk di sini. Ya, kalau ngantuk tidur pun tak apa. Tapi jangan ribut karena suara Ustaz nggak nyampai ini. Nggak bisa ngangkat sudah. Kalau yang biasa dengar ceramah saya minimal 2 jam saya ceramah. Tapi kalau kondisi kayak begini mungkin 15 menit cukup lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga semua yang hadir di sini semuanya hadir karena cinta sama Nabi. Betul tidak? Cinta gak sama Nabi? Sayang gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Moga-moga kita semua dapat syafaat Nabi. Di hari kiamat nanti Allah akan perlihatkan wajah Nabi kita dengan kita semua yang hadir di sini, dan kita akan masuk surga yang bersama guru-guru kita, keluarga kita, para siddiqin, syuhada di dalam surga Allah yang kekal abadi. Amin ya rabbal. Pas banget nih, jamaah pandai menyiapkan kursi. Baik, ahibba'il kiram, tadi yang dibaca oleh Qari'ah surah Ali Imran ayat 144, 145 sampai 146. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apa kata Allah? Muhammad itu adalah seorang rasul. Beliau memang manusia, tapi bukan manusia biasa seperti kita, sebab beliau adalah pilihan Allah. Bahkan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa tidak? Percaya tidak kalau Nabi Muhammad itu utusannya Allah? Percaya apa tidak? Beriman atau tidak? Betul? Takbir. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda percaya, kalau Anda beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, apa Anda siap mengikuti sunnahnya? Apa Anda siap mengikuti ajarannya? Apa Anda siap berkorban untuknya? Siap apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Balaslah rasa cinta itu kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling cinta, rindu banget, itu akan terasa kalau udah dia umroh atau haji. Kenapa? Karena sampai di kota Madinah tidak ada ibadah yang kita kerjakan kecuali hanya berlama-lama di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, di mana di situ ada makomnya Nabi, di situ ada mimbarnya Nabi, di situ tempat sholatnya Nabi, disitulah rumahnya Nabi. Bahkan di situ dijadikan raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang menjadi makamnya Nabi dengan mimbarnya Nabi, di antara keduanya itu Nabi katakan raudhah min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surga. Kalaulah orang berangkat umroh haji
Ketika disampai di Masjid Nabawi di kota Madinah, dia sampaikan niatnya ke Ar-Raudhah, maka dia telah menghadiri taman surga di dunia. Taman surga dunia dia sudah sampaikan langkah kakinya. Insya Allah nanti ketika di akhirat Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada balasan yang terbaik buat orang yang umroh dan haji illal jannah, kecuali hanya surga. Oh, makanya saya tanya, kalau cinta sama Nabi, kalau rindu sama Nabi, siap nggak berkorban untuk Nabi? Siap nggak berangkat umroh atau haji? Mana? Ayo, yang belum berangkat umroh, coba angkat tangan yang belum berangkat umroh. Moga-moga bisa berangkat semuanya. Amin ya Rabbal. Mau nggak berangkat umroh? Berniat nggak berangkat umroh? Betul? Tapi banyak bohong. Kenapa bohong? Sebab daftar umrohnya nggak mau, tapi beli HP 5 juta mampu. Ini kadang-kadang jamaah bingung saya. Ustaz, umroh itu nggak wajib kecuali bagi yang mampu. Memang betul. Tapi orang kalau udah cinta, udah rindu, kepengen bertemu, dia nggak pikir lagi kebun dijualnya, tanah dijualnya. Dia tabung duit hasil kerja untuk apa? Berangkat umroh supaya sampai ke makamnya Nabi. Betul tidak? Artinya apa? Jangan nunggu duit 30 juta dulu baru berangkat, kelamaan. Jangan, daftar dulu. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Contoh, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Besok langsung puasa dia. Kenapa nih kebesaran kayak ini? Bukan ini kita. Gak ada hubungannya Pak. Suruh minum dulu kayaknya. Contoh lagi, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar. Tuh orang kalau udah baca niat langsung dikerjakan. Betul tidak? Tapi kalau orang ngomong pengen berangkat tapi nggak daftar, nggak diwujudkan dengan bukti yang nyata, berarti itu bukan niat, namanya azam, baru di hati saja. Jadi maksudnya gimana Ustaz? Saya kepengen berangkat umroh, daftar. Berapa daftarnya? 1,5 juta. Keluarkan duit 1,5 juta. Nih saya daftar. Kapan bisa melunaskannya Pak? Insya Allah Allah cukupkan rezeki saya. Saya dulu begitu. 2015 daftar nih 3 juta. Padahal duit cuma 4 juta. Ya Allah, kalau dikurangi 3 juta sisa 1 juta ya Allah. Memang itu matematikanya. Tapi kalau kita untuk di jalan Allah, 3 juta kau keluarkan di jalan Allah, pasti Allah lipat gandakan lagi. Percaya apa tidak? Ini tergantung keyakinan masing-masing di hati. Setiap orang itu kepala bisa sama, rambut sama hitam. Tapi masalah keyakinan nggak bisa sama. Begitu dia keluarkan duit 1,5 juta, suami istri 3 juta, saya daftar. 2015 saya daftar, saya bilang. Tapi berangkatnya nunggu lunas ya Ustaz ya. Iya. Saya nggak mau kredit, saya nggak mau cicilan, nggak. Kalau udah kita pantas layak menjadi tamunya Allah, pasti akan dicukupkan dan dimudahkan. 2018 ada yang nelpon, Ustaz, berangkat yuk katanya. Saya belum cukup dana. Dana saya baru 10 juta. Udah Ustaz, sisanya saya yang bayarkan semua. Masya Allah. 2018 saya sudah berangkat yang pertama. 2022 ini tiba-tiba ditelepon lagi sama jamaah. Ustaz, berangkat ya. 1 minggu dikasih jarak. Saya nggak punya jamaah, saya nggak ada uang, saya yang ongkoskan semuanya. Sampai belanja-belanjaan, kurma, air zam-zam, semua saya yang akan biayakan semua. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya orang-orang Bugis dulu, saya asli Bugis Bapak, mak Sambas, istri Madura, nenek Melayu, ipar Jawa. Kami di Teluk Pak Gedai selalu diajarkan oleh guru-guru kami. Ya, di sana ada Masjid Batu, makam Guru Haji Ismail Mundu. Dulu orang-orang tua kita banyak amalannya. Doa semua orang bisa, tapi keyakinan orang itu beda-beda. Doa semua bisa angkat tangan, tapi yang mau mengaminkannya dengan tulus dan ikhlas enggak semua. Makanya guru-guru dulu kalau ngajar ada orang berdoa, aminkan dengan khusyuk dan ikhlas.
Karena begitu kau aminkan, maka keberkahan doa yang disampaikan kepada Allah akan sampai kepadamu juga yang mengangkat tangan dan yang mengaminkan. Itu dulu. Apa dalilnya? Oh betul, memang ada dalilnya. Apabila ada satu orang yang berdoa, maka yang lainnya mengaminkan. Orang tua dulu, guru-guru kita begitu. Begitu juga kalau pengen sampai ke Baitullah, Masjid Nabawi, baca doa, Allahumma rabbal hilli wal haram, wa rabbal mash'aril haram, wa rabbal baitul haram, wa rabbal rukni wal maqam, ablighna li sayyidina Muhammadin minnas salam. Itu doa kalau diamalkan tiap habis sholat, maka sebelum dia meninggal dunia, Allah akan takdirkan dia untuk sampai ke Baitullah, ke kota suci, tanah suci haram. Itu kita amalkan dari SD, SMP, SMA, udah nikah anak 2, baru kita berangkat. Dan guru saya pun alhamdulillah berangkat dengan gratis, padahal nggak punya biaya. Belum lagi amalan guru-guru kita kalau azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tiup jarinya, marhaban bi sayyidi wa habibi qurrata aini ya Rasulullah. Pantas orang-orang tua dulu nggak pakai kacamata. Bezanji dia hafal, Quran dia hafal, umur 70 tahun matanya jelas. Kenapa? Setiap dia dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia takzim, dia memberikan penghormatan untuk Rasulullah, dan dia berharap, dia bertawassul kepada baginda Rasulullah agar mata ini dapat sampai ke makam ziarahnya, makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang Wahabi nggak paham, bid'ah, nggak ada ajaran Nabi katanya. Ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi memang bid'ah, tapi manakala tidak bertentangan dengan syariat Nabi, maka tidak mengapa. Dalilnya bid'ah itu apa? Banyak, ada 11 dalil bid'ah itu. Nggak usah bicara lah. Di antaranya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Atau kama qala man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan dalam urusan agama tidak pernah kami contohkan, tidak termasuk dalam ajaran kami, maka rodun, tertolak. Capek-capek ya kau pakai tiup-tiup mata, capek-capek ya kau gandakan maulid, Nabi tak pernah ajarkan. Bukan masalahnya ya, kalaupun kamu tak percaya masuk neraka, ya minimal amalan kamu tuh tertolak. Kasihan kamu maulid capek-capek dari pagi jam 7 sampai zuhur nanti, semuanya tertolak karena nggak pernah Nabi contohkan. Satu hadis beda pemahaman. Itu menurut Anda, tapi menurut guru kita nggak begitu. Siapa yang berbuat tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak termasuk dalam ajaran kami, yang tidak termasuk, berarti ada yang termasuk. Contoh, seorang guru ngomong depan siswanya, siswa-siswi yang tidak masuk kelas hari ini, tidak akan saya keluarkan nilainya. Yang tidak masuk. Apakah semua siswa tidak masuk kelas? Masuk nggak? Ada nggak yang masuk kelas? Ada nggak yang masuk kelas? Ada. Yang tidak keluar nilainya, yang tidak masuk kelas. Berarti yang masuk kelas keluar nilainya. Nah, Nabi juga begitu bicaranya. Yang tidak termasuk ajaran kami, tertolak amalnya. Berarti nggak semua tidak termasuk ajaran. Ada yang termasuk ajaran Nabi. Maulid ini termasuk. Kenapa? Karena isinya ceramah, isinya ngaji Quran, isinya bersolawat kepada baginda Rasulullah, isinya sedekah makanan, sedekah minuman, isinya silaturahmi, isinya doa bersama. Kenapa ini disalahkan? Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Dalil yang kedua, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajrun wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang membuat, yang mengada-ngada perkara sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, membuat sunnah yang baik, ya, maka kata Nabi akan mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti kegiatan kamu itu. Siapa yang punya ide maulid nih? Oh, pengurus masjid, yuk kita ngadakan maulid, tapi duit kas kita tak banyak. Udahlah, bismillah,
kita patongan jalan. Masih kurang, kita letak sumbangan sama tetangga. Yang mau, alhamdulillah. Yang nggak mau, jangan dipaksa. Dia buat program itu. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita cinta sama Nabi. Untuk memberikan pelajaran kepada anak generasi kita supaya tahu dia tentang Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Ayo, pengurus masjid buat program. Program itu kira-kira bagus apa tidak? Benar apa salah? Benar, diajaknya orang. Maka pengurus masjid yang buat ide gagasan tadi sunnah yang baik dapat pahala. Ditambah seberapa banyak jamaah yang hadir di sini juga pengurus masjid dapat bagian pahalanya. Alhamdulillah. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sayyi'atan sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat ide, mengada-ngada, membuat gagasan, pemikiran, program sunnatan sayyi'atan, seakan-akan itu sunnah yang baik, olahraga yang baik, atau sesuatu yang baik, padahal sebenarnya sayyi'ah, buruk, jelek, bertentangan dengan syariat Islam. Maka dia mendapatkan wizrun, dosa, wa wizru man amila biha, ditambah dosa orang yang mengikutinya. Contoh, ya, yuk malam minggu kita main daun gaplek. Daun gaplek dikocok terus. Akhirnya geram-geram keluar juga duit. Adalah duit nih. Mak ibu ya, yuk. Tak banyak pak, hitung siapa yang menang. Dapatlah 20.000 berempat. Siapa yang mengajak pertama kali, maka dia mendapat dosa. Ditambah dosa orang yang mengikutinya. Tambah lagi dosa yang menontonnya. Hati-hati. Orang Wahabi membahas hadis ini mengatakan, Ustaz, sunnatan hasanatan itu maksudnya menghidupkan kembali sunnah yang baik, bukan mengada-ngada. Kalau mengada-ngada bid'ah, sesat, neraka. Hei, salah. Kalau engkau memahami tafsiran hadis ini, menghidupkan sunnah lagi, seakan-akan bahwa dulu sunnahnya tenggelam, sekarang dihidupkan kembali. Lalu bagaimana dengan sunnah yang buruk tadi? Berarti dulu ada sunnah yang buruk. Gak ada dulu sunnah yang buruk. Setiap sunnah itu pasti baik. Betul tidak? Makanya hadisnya cuma 2 tadi kalimatnya. Sunnatan hasanatan, sunnatan sayyiatan. Maka kata para ulama, bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah mengada-ngada perkara yang baru, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka itu disebut hasanah, baik. Tapi kalau seandainya mengada-ngada sesuatu yang tidak diajarkan Islam, membuat dosa, maka itu disebut dolalah, sesat, neraka. Makanya kita jangan bosan. Jangan bosan buat program kegiatan yang baik-baik. Sebab syaitan, iblis, jin, dan sekutu-sekutunya tidak akan pernah bosan membuat program-program kemaksiatan. Contoh, ayo kita sholawat malam Jumat, baca Al-Barsanji. Gak pernah malam Jumat Nabi suruh pakai baca bersanji. Gak ada. Atau baca Yasin. Gak pernah Nabi buat malam Jumat baca Yasin yuk ramai-ramai habis maghrib di masjid. Gak pernah. Tapi pertanyaannya, apakah bertentangan dengan syariat Nabi? Tidak. Tapi kan Ustadz afdolnya baca Al-Kahfi. Iya, baca Al-Kahfi malam Jumat bagus. Gak sempat malam Jumat, subuh Jumat. Tapi jamaah ini udah enak baca Yasin. Gimana nih Pak Ustadz? Anda mesti tahu, man qara'a Yasin lailan asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca Yasin di malam hari, besok paginya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Yasin qalbul Quran, jantungnya, hatinya daripada Al-Qur'an. Cuman enggak disebutkan malam apa. Setiap malam kalau bisa. Namun kita ini enggak mampu. Mungkin karena kesibukan, mungkin keimanan belum sampai level iman yang paling tinggi. Dipilihlah seminggu sekali. Malam apalah yang enak baca Yasin ya? Oh, malam Jumat. Kenapa malam Jumat yang dipilih? Malam Sayyidul Ayyam. Oh, yang paling terbaik, induknya hari dalam satu minggu itu malam Jumat, hari Jumat. Dah kalau begitu kita pilih malam Jumat baca Yasin. Alhamdulillah. Tapi hadis yang sahih itu malam Jumat bagusnya baca Al-Kahfi. Ada 2 dalil tentang surah Al-Kahfi. Malam Jumat atau di hari Jumatnya. Kalau nggak sempat malam Jumat, pagi Jumat. Gimana mau mengubah? Nggak usah diubah. Karena Al-Kahfi itu panjang. Jamaah belum lancar.
Tapi kalau Yasin, pasti. Walaupun tidak begitu panjang, tutup buku pun hafal dia. Betul tidak? Saking hafalnya kejam mata. Saking kejam matanya ngantuk, akhirnya tertidur dia. Jangan diubah. Jelas apa tidak? Maka jangan bosan jadi orang baik. Dan kalau udah jadi orang baik, jangan bosan buat program-program kegiatan kebaikan. Contoh nih, insya Allah Baitur Rahman akan renovasi masjid. Bagus, jangan takut. Orang renovasi rumah yakin jadi 2 lantai. Kita nih masjid kampung. Macam pengurus masjid itu macam duit banyak ya. Apa kau takut? Ini bukan rumah pribadi, ini rumah Allah. Mestinya orang-orang kaya yang di sekitar jalan pembangunan, jalan Pramuka, Gang Perintis 2 ini malu. Rumah kau lebih hebat, lebih mewah daripada rumah Allah. Hei orang-orang kaya, nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ke Haji Zainuddin MZ almarhum Allah yarham, saya masih ingat terngiang di telinga saya bagaimana beliau menyatakan, saya punya rumah, di depan rumah saya ada masjid, rumahnya Allah. Rumah saya tidak boleh 2 tingkat sebelum rumah Allah 2 tingkat. Saya malu kalau saya mati, saya ditanya, kemana harta yang kau habiskan? Kau bangun rumah kau 2 tingkat, kau beli rumah sebelah lagi, kau beli tanah lagi, kau beli mobil lagi, tapi rumah aku kau biarkan begitu saja. Sedangkan kau dapat duit, dapat harta, dapat kesehatan, siapa yang memberikan itu semua? Ini luar biasa. Maka hati-hati orang kaya. Jangan bangga kaya untuk pribadi, ya. Tapi kalau kaya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu baru mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jelas apa tidak? Jadi jangan takut kalau buat program kebaikan. Jangan. Kita bangun masjid di pondok penghafal Quran. Untuk santri-santri penghafal Quran, setahun 2 bulan selesai. Setahun 2 bulan 1 miliar habis selesai. Modal cuma jamaah ngasih mobil kijang. Ustaz, ini mobil kijang untuk Ustaz berdakwah. Begitu kami tes, pakai solar. AC-nya nggak hidup, nggak bisa nih Bu. Ya, gimana kita ubah akad wakafnya? Ini kita jual, duitnya untuk bangun masjid. Ada yang mau beli ke Pak Ustaz? Ada TNI, 40 juta mau beli. Bismillah, modal 40 juta. Yuk kita bangun. Padahal dananya nggak usah pakai proposal. Nggak usah berharap Pak Gubernur, kelamaan. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Kalau ada rumah Allah yang dibangun, usisa ala taqwa, didirikan karena cinta kita, iman dan takwa kita sama Allah, pasti Allah akan cukupkan semuanya. Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Semua orang ngomong bisa, tapi masalah keyakinan beda. Makanya kalau ada yang bangun rumah Allah, mesti yang punya keyakinan tinggi sama Allah. Udah bismillah, setiap Jumat itu di-share ke semua jamaah, di semua kontak yang ada di WA, di Facebook, buat Facebook Masjid Baitur Rahman, buat Instagram Masjid Baitur Rahman, buat YouTube Masjid Baitur Rahman, sharekan. Nanti kemana itu akan tersebar, biarkan mengalir dengan sendirinya. Kemudian share kepada semua pengurus masjid. Ini tolong, ada berapa kontak WA di HP Anda? Saya 50. Anda berapa? 100. Anda berapa? 150. Semuanya yang ada nomor WA, sebarkan. Mau dia si kacong kah, si bacok kah, si daeng kah, si ahok kah, si ahyo kah, si aseng kah, sebarkan saja. Jangan takut. Apa ini? Suban. Allah. Ada itu. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri, melainkan Allah ingin gugurkan dosanya. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut tidak nih? Sebarkan di WA. Begitu pengurus masjid yang bagus bahasanya, susun. Ini Ustadz Sulaiman MSI S2 udah paham bahasanya. Berkah Jumat tanggal 14 Oktober 2022, kami membutuhkan bahan material sekian. Andai kata tidak usah banyak, pakai bahasa marketing, pakai bahasa yang singkat, jangan bertele-tele, jangan. Pakai bahasa yang singkat saja.
kami membutuhkan misalnya dana awal tahap pertama 100 juta. Jangan disebutkan 3 miliar, pusing kepala orang menyumbang. Jangan disebutkan dulu. Tahap pertama pengecoran misalnya, butuh dana 200 juta. 200 juta dibagi, kalau satu orang 50.000, berapa orang kira-kira? Coba dibagi 200 bagi 50. Berapa? 5 kali 4, butuh 400 orang. Atau 4.000 orang, 400 orang. Cukup 400 orang nyumbang 50.000, cukup sudah terkumpul dana 200 juta. Oh 50.000 ya, tak banyak rupanya. Ayo 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Tapi saya yakin gak semuanya 50.000, pasti ada yang 100.000, pasti ada yang 500.000, pasti ada yang 1 juta. Oh dengan izin Allah itu, gak sampai beberapa bulan, cukup tahap pertama pengecoran selesai 200 juta. Muncul lagi Jumat berikutnya, tahap kedua, pendirian tiang-tiang masjid. Butuh dana berapa? Butuh dana 500 juta, bagi 50.000 lagi. Berapa orang diperlukan? Share, tolong bantu, Anda sebarkan semua kontak yang ada di HP Anda, sebarkan semua. Semua pengurus masjid wajib menyebarkan ke semua kontak. Biarkan itu akan mengalir dengan sendirinya. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati hambanya untuk terdatang, untuk mentransfer. Udah punya rekening? Udah ada itu, rekening BSI atas nama pembangunan masjid, udah ada. Udah mantap, jangan rekening bendahara. Orang gak percaya, gak kenal. Bahaya itu. Ya, kalau cuman 100.000, 1 juta masih belum. Tapi kalau 100 juta, oh banyak gak duit nih, bolehlah dipinjam duit nih. Panjang ceritanya. Itu ada masjid di Pal ke Kakap sana, bendaharanya Banda Bogil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang pecat, nggak bisa Ustaz. Kenapa? Itu orang kaya. Kalaupun dia pakai duit masjid, nanti gantinya. Kau bilang ganti, begitu bangkrut usahanya, dapat azab, kena penyakit, berobat, habis dijualnya semua harta, baru pengurus masjid menyesal. Kemana duit masjid dibawanya? Mudah-mudahan bendahara di sini amanah. Amin ya Rabbal. Ini bahaya nih pengurus masjid nih. Pengurus masjid ini masuk surga insya Allah, karena mereka menjaga rumah Allah. Tapi kalau zolim, kalau nggak amanah, kalau ngambil duit jamaah, awas, bendahara yang pertama kali masuk neraka. Hati-hati, jangan macam-macam. Apalagi masjid-masjid kota Pontianak. Saya sampai marah di Masjid Al-Ikhlas, depan KP, samping Harum Manis, samping Bank Mandiri itu, depan KP kan tulis Tiwa Plaza. Diumumkan uang kas masjidnya 500 juta. Pengurus masjidnya orang Masjid Nurul Hamid dirujuk. Depan-depan beliau saya sampaikan, hei, Allah berfirman dalam Quran surah 83 juz yang ke-30 ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin. Wailun, celaka, li, untuk al-mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang. Siapa itu orang yang curang? Ayat yang kedua, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang kalau mereka menerima takaran, timbangan, maunya dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, tapi kalau mereka menakar, menimbang, pasti mengurangkan timbangan. Mohon maaf ya, saya sampaikan terus terang. Begitu saya sampaikan, saya lanjutkan lagi, hei, itu jamaah yang nyumbang masukkan kotak amal masjid, bukan untuk sekedar diumumkan setiap Jumat, bukan hanya untuk ditulis di papan tulis, bukan hanya untuk disimpan di bank, tapi mesti digunakan. Kalau kau simpan, tak mengalir pahala untuk jamaah. Ada pengurus yang bangga, oh selama kami jadi pengurus masjid, duit kas aman 60 juta, bangga, padahal tidak amanah. Mestinya kalau kau bangga, alhamdulillah, semua sumbangan masjid, semua sumbangan jamaah kami berikan untuk masjid, kami kembalikan untuk masjid, untuk kemaslahatan bersama, sehingga saldo kami hanya sisa 3 juta, hanya sisa 4 juta saja. Alhamdulillah. Celaka orang-orang yang seperti itu. Ini ayat sebenarnya menyinggung masalah perniagaan, perdagangan. Maksudnya apa? Orang yang jualan bensin misalnya, ya,
Kita kasih uang, tolong isi 11.000 rupiah, tapi ditakarnya cuma 10.500 rupiah. Atau isi di pom bensin, berapa? 29.500. Kita kasih 30.000, nggak ada kembalian 500 rupiah. Haram, mutafif, curang, wailun, celaka. Sama dengan pengurus masjid. Dikasih amanah, suruh belanjakan untuk masjid, ditahan-tahan. Ditumpuk-tumpukkannya sumbangan jamaah, sehingga tidak mengalir pahalanya untuk jamaah. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau nyumbang itu untuk disimpan atau untuk digunakan masjid? Hah? Disimpan di bank atau dibelanjakan untuk kepentingan masjid? Supaya apa? Ngalir pahalanya. Betul tidak? Maka hati-hati. Ini kadang-kadang masjid di kota Pontianak 500 juta, 200 juta. Bahkan kemarin saya singgung di Masjid Al-Muhtadin Untan. Masa iya saya bilang, itu yang mengisi kajian-kajian itu profesor, doktor, S3. Setiap hari, setiap malam ada ngisi kajian. Dikasih uang cuma 100.000 rupiah per bulannya. Bukan per kajian, per bulan. Sebulan 4 kali ngisi kajian di masjid, 100.000. Padahal duit kasnya 300 juta. Untuk apa saya bilang? Ustadz gak boleh tetapkan harga. Ustadz gak boleh minta upah. Ustadz gak boleh berharap dari panitia. Ya, memang kami gak boleh. Di Quran surah Yasin 36 ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan upah, tidak menetapkan harga. Mereka ketika berdakwah, yang mereka cari adalah balasan dari Allah, bukan dari manusia. Wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat memberikan petunjuk kepada manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Anda pengurus masjid, masa iya gak mau memberikan yang terbaik? Ini juga kembalikan kepada masjid. Kalau Anda punya uang kas masjidnya 1 juta, kita maklum saja, ini uangnya 100-an juta. Jangan-jangan sudah dipakai oleh bendahara. Jangan-jangan juga dibagi sama ketua. Untuk anaknya sekolah, untuk anaknya kuliah. Begitu selesai kepengurusan masjid 3 tahun, 4 tahun, mana LPJ laporan pertanggungjawabannya? Ternyata duit sisa 500.000 rupiah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kong kali kong dia sama ketua. Bukan masjid ini, bukan masjid kota. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, ya Rabb. Ngeri Pak, ngeri. Saya juga merasa begitu. Saya melihara anak-anak 110 santri penghafal Quran. Gratis untuk anak-anak yatim du'afa. Mereka cukup infak per bulan sesuai kemampuan. Begitu ada orang nyumbang, kita gunakan untuk masjid. Kita gunakan untuk keperluan mereka. Kenapa? Karena ini pembahasannya hartanya, haknya anak-anak yatim dan du'afa. Kalau kau campur, lalu kau ambil untuk kepentingan kau sendiri, awas, hati-hati. Ya, zalim. Itu kan ceritanya di Quran surah An-Nisa ayat 1, ayat 2, ayat 3 tentang poligami. Itu ceritanya gimana, Bu? Ibu tahu nggak cerita tentang poligami itu, Bu? Kalau ada ustadz yang sampaikan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', jangan dipotong. Ada kalimat sebelumnya. Ayat 2 surah An-Nisa itu wa alla tuqsitu fil yatama fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maksudnya apa? Kalau kau tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan yang lain 2, 3 atau 4. Maksudnya apa? Dulu orang-orang banyak suka melihara anak yatim perempuan. Dari kecil dipelihara, begitu dewasa cantik jelita. Oh, boleh ini jadi bini kedua. Ada lagi warisannya pula. Kaya dulu bapaknya nih, banyak tanahnya, banyak warisannya. Supaya dapat warisannya, maka dia nikahi anak yatim yang telah dipelihara. Niatnya bukan untuk membahagiakan dia, tapi untuk menguasai harta warisannya. Itu yang dilarang oleh Allah. Kau pelihara anak yatim perempuan, silakan. Kau buka panti asuhan untuk anak perempuan, silakan. Tapi hati-hati, jangan niatnya untuk menguasai harta mereka. Dengan niat untuk menikahinya, salah, zalim, gak boleh. Lebih baik kau cari perempuan lain saja, kata Allah. 2, 3 atau 4, terserah kaulah. Jelas apa tidak? Itu ceritanya.
Bukan ujuk-ujuk langsung kawin 2. Bukan ujuk-ujuk langsung kawin 3, diceraikan bini pertama. Ya Allah, ya Rabb. Kemarin saya ceramah. Ya. La yadkhulul jannah. Ada hadis yang menyebutkan bahwa seseorang, khususnya orang Islam ini kita orang Islam pasti semuanya masuk surga. Yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita akan selamat, kita akan tidak kekal dalam neraka. Percaya apa tidak? Itu hebatnya kalau orang udah memeluk agama Islam. Itulah keuntungannya menjadi umatnya Rasulullah. Kalau imannya ada kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, pasti masuk surga. Oh, enak ya Ustaz ya. Kalau gitu tak usah saulan lah Pak Ustaz. Tak usah maulid lah kita. Pasti masuk surga. Memang pasti masuk surga. Tapi kau singgah dulu ke neraka Bahlul. Apa pula singgah Pak Ustaz? Karena hati kau kotor, perbuatan kau kotor. Coba kalau kau masuk rumah, sandal kau kotor, kaki kau mijak kotoran ayam, pasti kau cuci kan? Begitulah ketika orang masuk surga, cuci dulu. Tapi cucinya bukan pakai air bersih, bukan pakai air parit, air siraman neraka. Hukuman yang paling ringan di neraka, yang paling nyaman adalah sepasang sendal yang terbuat dari api neraka. Panasnya membara, panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Begitu diletakkan di telapak kaki manusia, maka bergemetarlah seluruh tubuhnya dan mendidihlah otaknya. Itu hukuman yang paling ringan. Mau coba balik ke rumah, jerang air sampai mendidih, celupkan kaki kau ke situ. Nah, itu dia. Oh, ngeri juga Pak Ustaz. Di antara hadis Nabi yang bakalan singgah dulu ke neraka, siapa mereka? 1, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga. Untungnya di situ Rasulullah mengatakan la, bukan lan. Lan yadkhulul jannah, kalau lan tidak akan pernah kau masuk surga. Tapi di situ bahasanya la. Lamun nafi, meniadakan. Kamu tidak masuk surga. Dia tidak masuk surga. Artinya apa? Dia bakalan masuk surga, cuma nanti dulu. Lalu kemana dia? Singgah dulu ke neraka. Apa sebabnya? Qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Apa sebab orang memutuskan silaturahmi? Di antaranya Allah sebutkan di Quran surah Muhammad surah 47 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kamu kalau sudah berkuasa, apakah kamu kalau sudah menjadi orang kaya, kamu jadi orang hebat, kamu udah punya segala-galanya, lalu kamu mau berbuat semaunya saja dan memutuskan silaturahmi dengan keluarga? Awas, orang-orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah, bakalan dicelup dulu dalam neraka. Artinya apa? Biasanya orang yang memutuskan silaturahmi itu sudah kaya. Oh, dulu waktu miskin, Masya Allah, numpang makan rumah kita. Numpang makan, numpang minum, numpang ngerujak, numpang ngerumpi, numpang lah pokoknya. Tapi begitu udah hebat, udah jadi orang kaya, udah jadi anggota dewan, lupa. Idul Fitri tutup pintu, nomor HP pun udah diganti. Ya Allah, itu orang ya memutuskan silaturahmi dengan kerabat, dengan keluarga, maka orang ini akan masuk dulu ke neraka. Apa kaitannya dengan rumah tangga? Bu, udah connect belum? Seorang suami, laki-laki, ini laki-laki Pak ya, kita nih Pak laki-laki, kalau belum berduit masih sayang sama bini Pak. Tapi kalau udah berduit banyak Pak, pengen nambah lagi bini. Itu sudah fitrahnya laki-laki. Jangan ibu cemburu, jangan ibu nggak terima. Memang begitulah fitrahnya laki-laki.
Masa iya Pak Ustaz? Bukanlah Quran surah Ali Imran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama kali disenangi oleh manusia, yaitu khususnya laki-laki, perempuan. Sampai di surga pun disebut bidadari, bukan bidadara. Bidadari untuk nambah semangat laki-laki. Oh, jangankan di dunia, di surga pun ada bidadari yang kecantikannya berlipat-lipat ganda daripada kecantikan artis Eropa, artis Korea, artis India, artis Indonesia. Beda dengan sini, bukan berlipat-lipat kecantikannya, berlipat-lipat kulitnya. Bu, oh Bu, lanjut nggak nih? Dah, kembali kepada tadi, ya. Kenapa laki-laki itu kalau udah nambah duitnya, pengen nambah lagi bininya? Fitrahnya memang begitu. Nah, cuma hati-hati nih Pak, keteledoran kita sebagai laki-laki. Ini saya menasehati untuk diri saya sendiri dan kepada antum semua yang laki-laki. Cuman kita ini laki-laki kalau udah pengen nambah bini, silahkan, nggak dilarang dalam syariat Islam. Tapi jangan ninggalkan bini yang pertama. Kalau Anda meninggalkan bini yang pertama, berarti Anda memutuskan silaturahmi. Kalau Anda sudah memutuskan silaturahmi, Anda ceraikan bini, berarti Anda akan singgah dulu ke neraka. Kesimpulannya, laki-laki yang pengen nambah bini dua, ceraikan bini pertama, bakalan singgah dulu ke neraka. Pasang status di WA. Jelas tidak? Tapi Ustadz, dia yang mau gugat cerai saya, biarkan dia ngurusnya. Dia yang minta cerai, biarkan dia ngajukan ke pengadilan. Jangan kita. Kalau kita yang ceraikan dia hanya gara-gara ada bini kedua, neraka tempatnya Pak. Neraka. Nikah itu ibadah. Tapi kalau salah, keliru, maka ujung-ujungnya ke neraka. Hati-hati, mesti berilmu juga. Orang-orang yang pengen nambah bini dua, ya. Ustaz kepengen Pak Ustaz, ya saya pun kepengen juga. Niat sudah ada, kesempatan sudah ada, cuman kehendak Allah belum berpihak kepada saya. Sama kepada Bapak juga. Jadi gimana? Makanya waktu kita tawaf, waktu kita sa'i, waktu kita tahallul saat umroh atau haji, itu intinya adalah tawakal kepada Allah. Di dunia ini tugas kita disuruh ibadah, perbanyak doa, usaha semampunya. Sisanya serahkan sama Allah. Betul tidak? Karena semua diatur oleh Allah. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang mentakdirkan dan memberi petunjuk kepada manusia. Bu, Ibu percaya nggak segala sesuatu terjadi itu atas izin Allah? Bapak percaya Pak? Percaya nggak? Makanya kalau kita dapat izin Allah, selesai sudah. Kalau belum dapat izin, jangan maksa. Paham gak Pak? Paham gak Pak? Pengen nambah bini dua, usaha sudah, niat sudah, duit punya, tapi Allah gak mengizinkan Anda untuk nikah dua. Kenapa? Doa istri lebih panjang, lebih lama, wiridnya lebih panjang, lebih lama. Ternyata Allah lebih berpihak kepada doa istri Anda daripada doa Anda. Maka bismillah, sabar dulu, terima saja. Oh begitu ya Ustaz ya. Niat sudah ada, kesempatan ada, duit punya, tapi selalu gagal Pak Ustaz. Berarti belum dapat izin dari Allah. Yang bini juga begitu. Bu, sekuat apapun ibu melarang suami mau kawin lagi, sebanyak apapun doa yang ibu panjatkan kepada Allah agar suami tidak menikah lagi, tapi kalau suami dapat izin dari Allah, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi dia kawin lagi. Jelas sudah. Artinya apa? Kalau sebelum kawin silakan berdoa lama-lama. Kalau dia udah kawin, ikhlaskan saja. Berapa Ustaz? Ya itu ya, momen maulidnya di situ. Ujung-ujungnya ikhlas sama keputusan Allah, ikhlas dengan takdirnya Allah, ikhlas dengan maunya Allah. Kita nih ujung-ujungnya mesti minta izinnya sama Allah. Minta izin sama bini nggak dikasih nggak apa-apa, tapi izin Allah dapat nggak? Jelas Pak?
Ini maksudnya tawakalnya itu. Makanya kata Rasulullah, segala sesuatu kalau udah terjadi katakanlah qadarullah. Semua terjadi atas kehendaknya. Nggak usah marah-marah lagi. Wah, sendal saya hilang. Macam mana panitia nih? Udah terjadi. Semua terjadi atas kehendaknya Allah. Tadi malam sendal santri hilang. Ya, udah bismillah saya hilang. Tadi malam habis ceramah tak dikasih nasi. Untung gak santri pemimpin hadar dapat. Saya tidak dapat. Alhamdulillah. Qadarul. Tapi duit dikasih. Oh, panitia suruh beli sendiri. Nasi nggak dikasih, duit dikasih. Suruh beli sendiri, makan sendiri. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kalau kita paham tentang takdir Allah, hidup ini nggak susah. Hidup itu jangan begini terus. Nahan terus. Berapa jam lah kau mampu kayak begini? Hah? Berapa jam kau bisa menggenggam seperti ini? Nggak mampu. Lama-lama, bagus kau buka tangan kau saja. Lepaskan. Ikhlaskan, tawakal kepada Allah, serahkan sama Allah. Begitu juga nahan begini. Untuk apa ditahan begini? Lama kau tahan 1 jam 2 jam, pegal juga lengan kau, pegal juga tangan kau. Turunkan, ikhlaskan, lepaskan. Sudah terjadi, ya biarkan saja. Mungkin ada hikmah, ada jutaan hikmah yang akan Allah berikan manakala kita mampu mengikhlaskan sesuatu yang sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa tidak? Subhanallah. Kembalikan kepada pembangunan masjid tadi. Ya, tadi sudah sebarkan semuanya, atur setiap Jumat sebarkan. Karena tiap Jumat tuh banyak orang pengen nyumbang, banyak orang mau sedekah, tapi nggak tahu di manalah masjid yang sedang dibangun. Daripada nyumbang ke masjid-masjid kota Pontianak yang udah ratusan juta tak bergerak duitnya,
bagus nyumbang di Baitur Rahman. Betul tidak? Jelas, sedang dibangun, sedang membutuhkan. Yang penting pengurusnya, bendaharanya yang megang duit kasnya itu amanah. Insya Allah. Karena kalau sudah rekening atas nama pembangunan, itu pasti yang megang dua. ATM gak punya, hanya buku saja, yaitu ketua sama bendahara. Gak bisa bendahara ngambil sendirian duitnya. Biasanya langsung berdua, minimal berdua, gak bisa sendirian. Kenapa? Karena itu aturan kebijakan bank, supaya tidak dimonopoli oleh satu orang. Itu bagusnya kalau ada rekening atas nama pembangunan masjid. Nah, tiap Jumat sebarkan. Kami setahun 1 miliar, izin Allah, lunas tanpa hutang. Setiap Jumat sebarkan. Bahkan kita sekarang ada aplikasi terbaru. Aplikasi yang dibuat oleh orang Islam, orang Bandung, anak muda, milenial, luar biasa. Itu bisa di aplikasi, di-download di laptop. Per tahunnya 300.000 rupiah. Semua kontak itu bisa kita save. Jadi macam mana di HP kita kadang-kadang ada orang yang ngirim pesan. Dari bank inilah, dari kantor FIF lah, dari penawaran meja lah, kredit motor lah. Dari mana dapat nomor kita? Rupanya nomor kita udah bocor. Nah itu bisa aplikasinya nyebar ke semuanya. Nanti kalau tim ini kepengen lebih panjang lagi, main-main ke pondok saya, main-main ke Masjid Munzalan, belajar manajemen masjid. Nah yang ingin saya tekankan di hari ini, ayo, yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah yang kedua. Apa itu? Sedekah. Kami setiap bulan butuh dana 30 juta rupiah. Bagaimana cukup sebulan? Itu di luar pembangunan. Kalau sama pembangunan bisa 100 juta per bulan. Gimana caranya? Satu, Al-Quran. Baca Quran tiap hari. Makanya pengurus masjid kalau punya hajat besar untuk bangun masjid, ajak setiap malam ba'da maghrib baca Quran sama-sama di sini. Ba'da zuhur kah, ba'da asar kah, ba'da maghrib kah, ngaji lah sebentar. Mau Yasin boleh, mau Al-Muluk boleh, mau Al-Waqi'ah boleh, Ar-Rahman boleh, An-Naba boleh, Ad-Duha pun boleh. Ajak terus kebaikan. Ya, jangan hanya proposal saja, capean. Saya tidak pernah berproposal bangun masjid. Bahkan saya ditawarkan proposal, saya enggak pakai proposal. Saya bilang lebih cepat langsung tembus sama Allah ketimbang proposal. Saya bilang kalau proposal tahun depan baru dapat, kalau ini langsung Jumat depan langsung dapat. Ya, masya Allah. Yang kedua, ajak jamaah masjid ini lakukan sunnah. Kalau kami di pondok ini makin banyak yang mengaminkan, makin cepat doa itu dikabulkan. Duha sama-sama. Bolehkah duha sama-sama? Untuk sama santri boleh. Kalau bapak ibu mesti masing-masing. Tahajudnya sama-sama. Kemudian doanya sama-sama, ngajinya sama-sama. Bismillah. Itu duha luar biasa. Jangan pernah tinggalkan duha walaupun 2 rakaat. Karena doanya itu yang luar biasa. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamal jamaluka wal quwwa quwwatuka wal qudra qudratuka. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh faqarribhu, dekatkan. Wa in kana mu'assiran, kalau sulit fayassirhu, mudahkan ya Allah. Boleh tambah. Wa in kana qalilan fakaththirhu. Kalau sedikit perbanyak ya Allah. Wa in kana katsiran fabarikhu. Kalau sudah banyak ya Allah, berkahi ya Allah. Itu udah kami praktek. Kalau kami kepengen ke Jakarta, bawa santri ke Bogor, tempat usaha Raden Ilham, nggak ada amalan yang lain kecuali duha saja. Duha saja kemudian minta. Pernah kita pengen butuh 8 juta. Dengan izin Allah 8 juta ya Allah. Beri barakat di salat duha ya Allah. Minta, sore datang langsung 8 juta. Itu luar biasa. Makanya ini boleh diterapkan di keluarga. Duha nggak boleh tinggalkan. Nah yang terakhir tadi ini yang ketiga, Quran, sholat sunnah atau wirid-wirid sunnah. Yang ketiga yang mesti kami lakukan adalah sedekah. Kami, level kami penghafal Quran. Bukan sombong, bukan. Maksudnya begini, kami santri-santri setiap hari ngaji Quran. Puasa Senin Kamis santri gak ketinggalan. Duha 8 rakaat gak ketinggalan. Tapi masih kekurangan. Maksudnya apa? Butuh lagi amalan satu. Apa itu? Sedekah. Jadi begitu kami lagi bangun masjid, bangun musola, bahkan beli rumah tahfiz Quran, rumah tetangga 350 juta. Singkat cerita, saya sumbangkan 500.000 sumbangan orang itu ke pondok yang lainnya. Datang orang nyumbang 5 juta.
Sumbangkan 1 juta, datang orang nyumbang 10 juta. Saya sumbangkan 5 juta, anggota dewan tiba-tiba ngundang kami, ngasih duit cash 50 juta. Ya Rob, ini luar biasa, dahsyat. Surah Al-An'am, man ja'a bil hasanah falahu asyr amsalihha. 1 kau beri, 10 Allah ganti. Luar biasa. Ini saya merasakan betul nih. Akhirnya, ya Rob, ini duit anggota dewan 50 juta, saya bayarkan rumah ini untuk saya beli rumah tahfiz Quran 48 juta. 2 jutanya saya sumbangkan lagi yang lainnya. Maka sisanya kekurangan untuk beli rumah itu 140 juta. Ya Rob, saya akan sumbangkan 2 juta ke pondok yang juga sedang membangun, ya Allah. Ya Rob, saya minta, ya Allah, bukan lagi 10 kali lipat, tapi surah Al-Baqarah ayat 261, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli summulah mi'atu habbah. 1 kau tanam benih, lahir 7 tangkai. 7 tangkai, 1 tangkai 100 biji. 100 biji kali 7 tangkai, 700 biji. 1 dibalas 700 kali lipat. 2 juta. Aku berharap kau kembalikan 140 juta. 2 kali 7, 14. Ya Rabb, Fatihah. Sumbangkan 2 juta. Boleh ke Ustaz? Sumbangan orang untuk masjid kita sumbangkan lagi untuk masjid yang lain. Boleh. Selama akadnya infak dan sedekah. Yang tak boleh wakaf. Ini wakaf nih kursi nih. Tak boleh anda kasih masjid lain. Nggak boleh. Ini wakaf nih. Mau direhab, ini mau dikasih ke surau. Nggak boleh. Wakaf. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Boleh. Bukan dikasih, bukan dipinjam, tapi dijual. Jual kursi ini, dapat duitnya, balikkan lagi ke masjid ini. Jual mimbar ini, ganti masjid baru, duitnya belikan mimbar yang baru. Boleh, pendapat yang kedua. Tapi nggak boleh dikasih. Nggak boleh. Kenapa? Bukan hak anda. Wakaf, itu ikrar wakaf. Beda dengan ikrar infak dan sedekah. Tapi kalau orang sedekah, saya ngasih baju sama anda nggak sedang, anda kasih lagi sama Ustaz Sulaiman, silakan manjangkan amal orang. Makanya begitu kami dikasih akad ikrar 50 juta, 2 juta sedekahkan lagi. Saya minta 2 kali 7, 14. 2 minggu saja datang rumah makan Melda. Pak Haji Amin menantunya sama istrinya yang di Tanjung Pura. Ustaz, 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun, kami pernah ngasih tanah untuk Pak Ustaz 2 kapling di Ampera, Kota Baru. Untuk pembangunan pondok. Oh ya, saya udah kembali ke tanah itu ke Pak Haji. Saya nggak mampu bangun pondok di situ. Saya nggak jadi, saya bangun di Tanjung Raya 2. Terus kenapa Pak Haji? Tanah itu tetap milik Pak Ustadz. Wah, enggak. Kita nggak pernah akad, nggak ada ditulis tantangan di atas hitam putih. Tetap milik Ustadz karena saya udah berniat untuk Ustadz, katanya. Terus gimana Pak Haji? Saya dengar Ustadz lagi butuh duit. Gimana tanah itu? Dijual saja Pak Ustadz. Tapi kan jual tanah nggak seperti jual emas Pak Haji. Siapa yang mau beli? Ada yang mau beli Pak Ustadz. Siapa? Ustadz mau lambat apa cepat, katanya. Kalau bisa cepat-cepat, saya bilang. Udah, nih pembelinya, katanya. Balikkan lagi ke saya Pak Ustadz, saya yang beli. Berapalah Ustadz mau jual, katanya. Lah, Allah, bapak yang ngasih tanah-tanah bapak yang ngasih, bapak yang mau beli, bapak lagi nawar harga, nanya harga. Terserahlah, bapak mau kasih saya berapa. Janganlah begitu Ustadz, mahal tanah itu di Ampera Kota Baru tuh Pak Ustadz. Gini aja lah. Itu Cina mau nawar harga 90 juta. Saya genapkan saja 100 juta. Jadi harganya berapa? 1 kapling 100 juta. Karena Pak Ustadz 2 kapling, saya kasih 200 juta. Ya Rob, saya minta 140 juta. Bukan 200, 140 juta. Udah cukup ya Allah. Buka lagi ayatnya. La haula wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Kau minta 700 kali lipat, aku genapkan 1000 kali lipat. 2 juta kau sumbangkan berharap 140, aku lipat gandakan 1000 kali lipat jadi 200 juta. Langsung ditransfer, lunas rumah tahfiz. Sisa 60 juta, robohkan rumah ini, bangun 1 miliar. Setahun selesai. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan takut. Ini rumah Allah. Kalau mau bangun rumah Allah jangan setengah-setengah. Ya, rumah pribadi orang yakin, ini rumah Allah. Ya, malah bahaya kalau kita nggak amanah. Memang kalau belum terbangun, belum ada orang nyumbang. Tapi kalau udah bangun, robohkan, ngecor, semen datang, pasir datang, besi datang, pasti Allah mudahkan. Yang
penting tetap pengurus masjid ini istiqomah, tiap Jumat sebarkan info pembangunan lewat media sosial. Allah yang menyerahkannya. Kami sampai dari Korea ada nyumbang, tak bayar 300.000. Ini asli orang Korea apa? Rupanya orang Indonesia. Cuman dia kerja di Korea. Keluarganya ada di Pontianak, nyebarkan, sampailah ke keluarganya yang ada di Korea. Sampai keluarganya di Malaysia, nyumbang semua mereka. Alhamdulillah. Ustaz, susah ngajak orang sedekah. Nah, ini resepnya supaya kita rajin sedekah. Apa itu? Sedekah itu jangan dipahami memberikan, jangan dipahami mengeluarkan. Seakan-akan tangan kita di atas, jangan. Pasti sombong nanti kita. Tapi sedekah itu dipahami sebagai apa? Meminta, minta tangan di bawah. Kok begitu? Iya. Saat orang sedekah itu seakan-akan dia sedang meminta kepada Allah agar rezekinya berkah, usahanya berkah, badannya sehat, penyakitnya sembuh, semua hajatnya digabulkan oleh Allah. Maka dia mesti sedekah. Oh begitu ya Ustaz. Kalau ketemu orang kasih. Maka saya bilang punya mobil tapi nggak pernah mau buka kaca orang jualan koran 2.000 rupiah. Anda bukan orang kaya, jual ya mobil Anda tuh. Ngaku punya mobil plat merah, warna merah lagi. Tapi orang jual koran 2.000 tak ada duit kecil, duit ATM semua. Untuk apa? Orang kaya itu bukan yang punya ATM, punya duit receh di mobilnya untuk ngasih sedekah. Itulah harta kita yang sesungguhnya yang akan menjadi istana dalam surga nanti. Amin ya Rabbal. Oh, Masya Allah, jangan takut. Makanya gini, artinya begini. Nanti kalau ada dapat bantuan dari siapapun, tiba-tiba 10 juta. Seperti kemarin kejadian di Ayani 2. Saya maulid, ceramah, galang dana. Mohon maaf, jangan ditiru juga ini nanti jadi salah paham. Maksudnya begini, saya maulid dengan ibu-ibu, galang dana. Terkumpullah uang 1 kantong. Saya serahkan ke masjid. Ini masjid tiba-tiba, Ustaz, saya dengar Ustaz juga lagi bangun masjid di pondok. Ya udahlah Pak Ustaz, uang yang Ustaz galang dana itu untuk masjid pondok saja. Ini kan untuk masjid sini. Saya terima, pengurus terima, kami serahkan lagi ke Ustaz. Kan kata Ustaz, sedekah saja, nanti Allah yang balas berlipat ganda. Masya Allah. Seminggu kemudian saya ngisi pengajian ibu-ibu lagi. Apa kata dia? Ustaz, kemarin uang 1 kantong galang dana itu berapa isinya katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, enggak mau tahu ya katanya. Saya bilang 3 juta Pak. Pantes Pak Ustaz. Kenapa pantes? 3 hari setelah itu datang orang sholat di masjid kami. Melihat keadaan masjid kami rupanya sedang renovasi, dia pun menawarkan apa yang bisa dia bantu. Lalu dia ngambil di mobilnya uang 1 kantong, lalu diserahkan kepada kami. Berapa isi uangnya? 30 juta. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, berani nggak pengurus masjid yang kayak begitu tuh? Maksudnya begini, kalau dapat bantuan 50 juta, serahkanlah 2 juta, 3 juta ke surau yang sekitar sini yang lagi bangun juga, atau masjid yang sedang bangun, kasih juga mereka 2 juta. Pokoknya manjakan amal orang. Kecuali akadnya wakaf, jangan, nggak boleh. Kalau sedekah, infak boleh, silahkan. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Muhammad Rasulillah. Semuanya.
itu cuma sholawat aja. Kita langsung praktek, ya. Banyak kisah jamaah dari Primob, ada yang penyakit sinus, ingusnya nggak bisa keluar, khawatir dioperasi, sedekah, izin Allah sembuh. Jamaah di Bali, ada yang telepon pernah kerja di sini, anaknya mau dioperasi kanker otak, izin Allah sedekah, diberikan kesembuhan. Jamaah di Ketapang, tanahnya mau direbut oleh orang, begitu dia sedekah, izin Allah tanahnya tetap menjadi milik dia. Ini banyak kisah-kisah ajaib dan sedekah. Nah untuk itu sambil sholawat, ayo yang sudah keluar sedekah keluarkan lagi sekarang. Anda yang punya uang 2.000, 5.000, pasang niat untuk anak saya, untuk penyakit saya. Saya minta panitia siapkan kotaknya. Sedekah untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Niatkan masing-masing. Yang punya 5.000, yang punya 10.000, niatkan, ya Allah kami mendukung pembangunan masjid. Ayo bismillah, ini mumpung lagi acara maulid, sambil sholawat dengan Nabi makin berkah insya ya, bismillah. Tak ada bawa duit, pinjam sama kawan sebelahnya, pinjam bawa duit kau lo, nanti aku balikkan. Ya, sambil sholawat, ini mumpung berkah nih, lagi maulid, sholawat sama Nabi. Yang punya hajat, niatkan sedekah. Bismillah. Ayo panitia, siapkan kotaknya sampai keluar sana. Bismillah, shollu ala Nabi Muhammad. Mana panitia? Belum? Yo, dari luar sana silakan. Salatullah, salamullah ala حاجاتنا في الدنيا والآخرة وإلى حضرة المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اغفر لنا ذنوبنا يا رب، اغفر لنا ذنوبنا يا رب ولوالدينا يا رب، وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رزاق يا رزاق ارزقنا يا رب، ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه فإنك خير الرازقين. Ya Allah, berikan kami rezeki yang cukup ya Allah, cukupkan segala kebutuhan kami ya Allah, bantu kami untuk melunasi hutang-hutang kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, lancarkan usaha kami ya Rabb. Ya Rabb, kepadamu kami meminta, kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Jangan sampai kami menjadi pengemis di dunia ini ya Allah. Biarlah kami mengemis kepada Engkau, tapi kami tidak mengemis kepada manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya syafi anta syafi wa afi anta al-mu'afi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Ya Rabb, Engkau Maha memberikan kesehatan dan kesembuhan. Mohon kami sekeluarga diberi kesehatan ya Allah, mohon kami sekeluarga diberi kesembuhan dari segala macam penyakit ya Allah. Manakala ada keluarga kami yang sakit, mohon penyakit itu tidak bertambah parah ya Allah, mohon penyakit itu tidak akan menghalangi kami untuk beribadah, mohon penyakit itu tidak akan menghalangi kami untuk memakmurkan datang sholat ke rumahmu ya Rabb. Ya Rabb, moga-moga ya Allah, mohon penyakit itu tidak menghalangi kami untuk bekerja, untuk berdakwah, berjihad di jalanmu ya Rabb. Allahumma ya syafi ishfi anta syafi, nas'aluka ya Rabb rabbal arsyil azim ay yashfiyana, nas'aluka ya Rabb rabbal arsyil azim ay yashfiyana, nas'aluka ya Rabb rabbal arsyil azim ay yashfiyana. Allahumma a'tina istiqamah fil ibadah, Allahumma a'tina istiqamah fil ibadah wassalah wa qiraatil Qur'an ila akhir hayatina. Ya Rabb, mohon diberi keistiqomahan, kami menjadi orang-orang baik ya Allah. Kami, pasangan kami, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, saudara-saudara kami, anak keturunan kami ya Allah, menjadi orang-orang yang baik ya Allah, menjadi orang-orang yang istiqomah taat ibadah sampai akhir hayat kami. Hidup kami mulia dengan amal ibadah, mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Mudahkan kami nanti di saat yaumul hisab dengan hisab yang sangat mudah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdalana bi nuril Qur'an wa najjina minan nar wa najjina minan nar. Selamatkan kami dari api neraka sekeluarga ya Allah, bi hurmatil Qur'an, karena kemuliaan Al-Qur'an, wa adkhilnal jannah, kumpulkan kami sekeluarga dalam surgamu ya Rabb, bi syafaatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengan acara ini, di bulan yang penuh berkah ini, di masjid yang sangat mulia ini ya Allah, dengan sedekah yang telah dikeluarkan, berapapun sedekah yang telah kami keluarkan, walaupun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ya Rabb, mohon ya Allah, Engkau tahu isi hati kami ya Allah, Engkau paham maksud dan hajat-hajat kami ya Allah. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, iqdi hajatina, iqdi hajatina, istajib du'ana, istajib du'ana, fa innaka mujibas sa'ilin. Allahumma ya muyassir kulla asir, wa ya jabir kulla kathir, wa ya muqawwiya kulla dha'if, wa ya ma'mana kulla khaif, yassir alaina kulla asir, wa taysir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa at-tafsir, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, innaka kathir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim amalana bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan anak keturunan kami ya Allah anak-anak yang saleh salehah, hafid hafizah, alim alimah, nafi nafi'ah, mujahid mujahidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan
syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Kiai Safiawan Umar SPDI MPDI Simulan. Semoga apa yang disampaikan mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita amalkan. Allah izinkan juga untuk kita sebarkan, kita sampaikan kepada keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat kita yang lainnya. Ikhwatillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini dalam peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Saya Kurniawan selaku MC dan juga mewakili seluruh pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsir yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi, dan terkhusus juga untuk qasidah Khairun Nisa, dan diperhatikan kepada seluruh jamaah untuk tetap di posisi karena konsumsi akan dibagikan di posisinya masing-masing. Sekali lagi untuk seluruh jamaah tetap pada posisinya masing-masing karena konsumsi akan kita bagikan. Kami juga meminta maaf kepada Ustadz dan kepada santri-santri Pondok Quran dan Tasbih Al-Mizan serta kepada seluruh jamaah jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kebenaran dan yang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan hanya milik kami pribadi. Maka setelah ini kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk sama-sama kita memakmurkan masjid kita tercinta, Masjid Baitur Rahman ini. Saya Kurniawan, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma